Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 33 yang terdiri dari pertama Mugianto dan yang kedua saya sendiri Muhammad Saifuddin akan mencoba mempresentasikan asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus yaitu Down syndrome. Sebenarnya apa sih Down syndrome itu? Jadi Down syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadinya pembelahan. Definisi lain adalah suatu kumpulan gejala akibat dari abnormalitas kromosom, biasanya itu ada di kromosom 21, yang tidak berhasil memisahkan diri selama meiosis, sehingga terjadi individu dengan 47 kromosom, yang seharusnya 46 kromosom. Sindrom ini pertama kali diuraikan oleh Langdon Down pada tahun 1866. Berikut adalah gambar kromosom manusia. Jumlah kromosom manusia itu ada 23 pasang. Yang sepasangnya lagi kromosom jenis kelamin ya, X dan Y. Nah, ini di kromosom 21 ini yang harusnya ada 2, ini kelebihan 1, jadi ada 3 nih. Itu disebut juga nama lainnya adalah trisomi 21. Jadi ekstra materi genetik inilah yang menyebabkan banyak karakteristik fisik dan masalah kesehatan pada anak dengan sindrom Down. Kemudian penyebab yang pasti terjadinya Down syndrome ini belum bisa diketahui, namun menurut para ahli ada beberapa faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya Down syndrome, antara lain faktor genetik. Jadi faktor genetik adanya peningkatan resiko berulang bila dalam keluarga terdapat anak dengan Down syndrome. Kemudian faktor-faktor lain seperti radiasi, infeksi, dan autoimun juga diduga penyebab daripada terjadinya Down syndrome. Kemudian selanjutnya patofisiologi. Kromosom adalah struktur seperti benang yang terdiri dari DNA dan protein lain. Kromosom-kromosom itu ada di setiap sel tubuh dan membawa informasi genetik yang diperlukan oleh sel untuk berkembang. Gen adalah unit informasi yang dikodekan dalam DNA. Sel manusia normalnya itu memiliki 46 kromosom yang dapat disusun dalam 23 pasang. Jadi dari 23 pasang itu 22-nya itu adalah sama antara pria dan wanita. Yang disebut juga itu adalah autosom. Dan sepasang lagi itu adalah kromosom kelamin, yaitu kromosom X untuk wanita dan kromosom Y untuk laki-laki. Jadi Down syndrome dikenal sebagai suatu kelainan genetik yang disebabkan adanya 3 kromosom di kromosom 21. Berdasarkan pemeriksaan sitogenetik, umumnya Down syndrome disebabkan oleh kesalahan proses pembelahan sel. Sehingga satu sel mempunyai 2 kromosom 21 yang harusnya 1. Sehingga saat sel telur itu dibuahi akan menjadi 3 kromosom 21. Jadi kelebihan 1 buah kromosom yang harusnya ada 2, ini ada 3. Oleh karena itu sering juga disebut dengan trisomi 21. Jadi pada trisomi 21 ini, yang kromosom kelebihan 1 ini, kehadiran sebuah gen tambahan tersebut menyebabkan yang namanya overekspresi daripada gen yang terlibat. Sehingga akan meningkatkan produksi produk tertentu. Untuk sebagian besar gen, overekspresi ini memiliki pengaruh yang menyebabkan manifestasi pada beberapa sistem organ dan menimbulkan variasi fenotip pada pasien Down syndrome. Berikut adalah pathway untuk Down syndrome. Dari faktor penyebab yaitu genetik, radiasi, infeksi, ataupun autoimun atau yang lain, itu dapat menyebabkan yang namanya abnormalitas daripada kromosom, yaitu kelebihan kromosom 21. Kemudian kelebihan tersebut yang namanya overekspresi itu menyebabkan ada pembentukan organ yang tidak sempurna. Nah, itu bila terjadi pada rongga mulut, nah akan menyebabkan kesusahan untuk menelan atau mengunyah atau
menghisap pada bayi sehingga akan terjadi defisit nutrisi. Kemudian bisa juga karena ada masalah pada pembentukan organ, juga akan terjadi yang namanya keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Dan itu akan berlanjut ke gangguan interaksi sosial. Kemudian untuk orang tua juga dapat terjadi yang namanya defisit pengetahuan. Kemudian apa saja sih manifestasi klinis yang terjadi pada Down syndrome? Antara lain adalah penderita sangat mudah dikenali dengan adanya penampilan fisik yang menonjol, berupa bentuk kepala yang relatif kecil dari normal dengan bagian antero-posterior kepala mendatar. Ada sifat lain pada kepala, muka, dan leher. Mereka mempunyai ras muka yang hampir sama seperti muka orang Mongol. Pada bagian wajah biasanya juga tampak sel hidung yang mendatar. Adapun ada gangguan penglihatan karena adanya perubahan pada lensa dan kornea. Kemudian manifestasi lain yaitu salah satunya pada rongga mulut, itu bisa terjadi gangguan mengunyah, menelan, dan berbicara. Ini terjadi akibat letak palatum yang terlalu tinggi serta kondisi lidah yang selalu menjulur, sehingga pada anak-anak dengan Down syndrome itu susah untuk mengunyah. Kemudian manifestasi lain seperti hipogenetalis, itu seperti penis, skrotum, dan testis yang kecil, hipospadia, dan keterlambatan perkembangan pubertas. Kemudian manifestasi lain pada kulit yang sangat kering dan tipis dan lainnya. Berikut adalah contoh gambar pada penderita Down syndrome, yaitu memiliki wajah atau face yang mirip ras Mongol atau Mongoloid dengan ciri khas mata sipit, kemudian dagunya menonjol ke depan. Kemudian juga ada beberapa masalah di sistem organ seperti misalnya penglihatan, pendengaran, sistem pengecap, dan yang lainnya. Kemudian pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada pasien dengan Down syndrome antara lain mendeteksi kelainan pada kromosom. Ada beberapa pemeriksaan yang dapat membantu menegakkan diagnosa ini, antara lain yaitu pemeriksaan fisik penderita, karena memang penderita Down syndrome ini akan terlihat secara fisik yang berbeda dengan kebanyakan orang. Kemudian ada lagi pemeriksaan kromosom, ultrasonografi atau USG, ekokardiografi, ECG yang juga ini mendeteksi apakah ada gangguan di jantung seperti kebocoran jantung, dan pemeriksaan darah. Kemudian selanjutnya penata laksanaan. Jadi penata laksanaan ini ada beberapa. Yang pertama adalah pencegahan pada pasangan yang baru menikah dan memiliki riwayat keluarga yang Down syndrome, biasanya akan melakukan namanya konseling genetik. Jadi konseling genetik ini dilakukan untuk mengurangi resiko terjadi kelahiran dengan Down syndrome dengan cara merekayasa genetik, sehingga ada beberapa hormon yang dinonaktifkan sehingga disinyalir dapat mengurangi kelahiran anak dengan Down syndrome. Kemudian penanganan medis, dikarenakan untuk penderita Down syndrome ini mengalami beberapa masalah pada sistem organ, jadi biasanya dideteksi dini apakah ada organ-organ lain yang mengalami kelainan seperti misalnya pendengaran atau penglihatan atau masalah pada jantung, sehingga penata laksanaan medis bisa dapat dilakukan secara dini. Kemudian dari segi pendidikan, yang pertama adalah intervensi dini. Program ini dapat dipakai sebagai pedoman bagi orang tua untuk memberikan lingkungan yang memadai bagi anak dengan Down syndrome, yang bertujuan untuk latihan motorik kasar, motorik halus, kemudian bahasa. Pendidikan khusus juga diperlukan bagi anak-anak dengan Down syndrome. Kemudian penyuluhan orang tua yang mempunyai anak Down syndrome, seperti bagaimana cara merawatnya, kemudian bagaimana pemberian nutrisi atau makanannya, memotivasi kepada keluarga agar memberikan lingkungan yang memang memadai bagi anak yang berkebutuhan khusus ini. Kemudian selanjutnya adalah asuhan keperawatan pada Down syndrome. Yang pertama adalah pengkajian. Kita akan mengkaji identitas pasien, keluhan utamanya, riwayat penyakit sekarang, riwayat kehamilannya bagaimana, riwayat kelahirannya, apakah prematur atau yang lainnya, kemudian riwayat kesehatan masa lalu, apakah ada di keluarga
riwayat yang memiliki keluarga yang Down syndrome juga, kemudian riwayat penggunaan obat-obatan. Kemudian selanjutnya pengkajian yang akan dilakukan adalah riwayat adakah tindakan medis, apakah operasinya di sesar atau ada kelainan lain, riwayat alergi, imunisasi, apakah orang tuanya dulunya mendapatkan imunisasi lengkap, kemudian riwayat kesehatan keluarga, kebutuhan dasarnya seperti cairan, eliminasi, pola tidur, personal hygiene atau bermain, biasanya juga tetap kita kaji. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan, keadaan umumnya, coba kita lihat pertumbuhan tinggi badannya, tanda vital, pemeriksaan kepala, leher, torak, kemudian abdomen, genital, serta ekstremitas. Pemeriksaan tingkat perkembangan. Jadi kita lihat juga motorik kasarnya pada penderita Down syndrome, motorik halus, ada adaptasi sosialnya. Bayi dengan Down syndrome kadang sangat sensitif dan menangis untuk sesuatu yang tidak ada sebabnya, kadang suka tanpa sebab apa-apa menangis. Kemudian perkembangan bahasanya bagaimana. Selanjutnya adalah diagnosa keperawatan. Inilah diagnosa keperawatan yang dapat muncul pada pasien dengan Down syndrome. Yang pertama adalah gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik, kemudian defisit nutrisi, bisa juga gangguan interaksi sosial, serta defisit pengetahuan orang tua. Berikut adalah intervensi keperawatan pada diagnosa gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Antara lain observasinya adalah identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak, sudah sampai mana, identifikasi isyarat perilaku atau fisiologi yang ditunjukkan bayi. Kemudian terapetiknya pertahankan sentuhan seminimal mungkin pada bayi prematur, pertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal, dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan positif. Pertahankan kenyamanan anak di rumah maupun di sekolah, dukung partisipasi anak di sekolah. Kemudian untuk edukasi juga bisa jelaskan kepada orang tua tentang perkembangan anak dan perilaku anak, kemudian anjurkan orang tua untuk berinteraksi dengan anaknya. Kemudian untuk diagnosa yang lain yaitu defisit nutrisi pada neonatus berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, dikarenakan mungkin lidahnya yang sering menjulur atau palatum yang terlalu tinggi. Itu ada juga observasinya, identifikasi status nutrisi pasien, identifikasi apakah ada alergi dan intoleransi makanan. Kemudian selanjutnya terapeutik, fasilitasi penentuan pedoman diet, berikan suplemen makanan bila perlu, kemudian ada berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Untuk edukasi, ajarkan diet yang diprogramkan. Kolaborasi untuk pemberian medikasi sebelum makan, misalnya para pasien-pasien yang mengalami mual, obat anti mual atau pereda mual. Kolaborasi juga dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Selanjutnya implementasi. Jadi implementasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang digambarkan dengan kriteria hasil yang diharapkan. Kemudian evaluasi keperawatan adalah kegiatan dalam menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Terima kasih, demikianlah presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.